Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazia dari kelas 12 MIPA reguler. Di sini saya akan menjelaskan hasil menganalisa zat kimia pada barang sekitar lingkungan. Yang pertama, obat kumur yang di dalamnya terdapat hidrogen peroksida atau H2O2 yang berfungsi untuk membasmi kuman penyebab masalah gigi dan gusi, sorbitol, SLS, asam benzoat atau C2H6O2 yang berfungsi untuk mengurangi bau mulut, dan sodium mentol. Yang dua, pasta gigi yang di dalamnya terdapat kalium hidroksida, sorbitol, natrium fluorida, dan kalsium karbonat atau CaCO3. Yang ketiga, baking powder yang di dalamnya terdapat 100% natrium bikarbonat atau NaHCO3 yang berfungsi untuk mengembang makanan, cream of tartar, bahan pengering. Yang keempat, pemutih pakaian yang di dalamnya terdapat senyawa klorin atau HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman. Yang kelima, obat-obatan aspirin atau C9H8O4 yang berfungsi untuk mengurangi demam dan meredakan nyeri ringan sampai sedang seperti sakit kepala, gigi, dan pilek. Yang keenam, ada redox. Redoks itu ada dua, yaitu reduksi sama oksidasi. Reduksi lepasnya oksigen, sedangkan oksidasi yang mengikat oksigen atau O2. Contoh, besi berkarat. Jadi besi yang di luar itu bisa berkarat karena pada besi tersebut terjadi oksidasi atau pengikatan oksigen pada besi sehingga terjadinya besi yang berkarat. Nomor 7, asam basa. Asam dan basa yang biasanya basa itu berwarna biru dan asam berwarna merah. Contoh, kunyit sebagai indikator alami. Kunyit ditambah sabun, jadi dia akan bereaksi berwarna biru. Hal tersebut jadinya disebut basa. Nomor 8, koloid. Sifat koloid efeknya tindal. Kita berikan contoh pada kabut. Partikel koloid akan terlihat jika terkena sinar. Contoh, kabut diberi sinar mobil. Dan nomor 9, sifat koligatif larutan. Contohnya seperti salju. Sifat koligatif yang terjadi pada salju yang ditaburi garam. Hal ini terjadi karena adanya sifat koligatif larutan menyebabkan turunnya kontak cair sehingga salju yang ditaburi garam lebih mudah mencair. Nomor 10, polimer. Contohnya seperti plastik, styrofoam, nilon, ada yang namanya HDPE dan LDPE. HDPE yaitu high density polyethylene, sedangkan LDPE low density polyethylene. Contoh dari HDPE itu Tupperware, baskom, atau barang-barang dari plastik yang bisa dipakai berkali-kali. Sedangkan LDPE contohnya seperti benda plastik, makanan, botol mineral yang hanya bisa dipakai sekali. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.